Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok terakhir, saya Dian Farera Ismi dan teman saya Erna Nurala Kasari. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang kerusakan otak dan neuroplastisitas. Yang pertama, Yaitu apakah itu otak? Otak terdiri dari banyak jaringan saraf yang terletak di kepala. Secara filosofis, hubungan antara pikiran atau jiwa badan atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris mind body problem. Terutama otak telah dibahas secara mendalam. Untuk slide selanjutnya, yang selanjutnya ada faktor penyebab kerusakan otak, yaitu ada dua. Yang pertama, trauma kepala. Trauma kepala yang disebabkan oleh benturan, pukulan, atau hentakan kepala yang mendadak atau luka tembus di kepala yang mengganggu fungsi normal otak. Yang kedua ada stres dan gangguan kesehatan mental. Stres jangka panjang dapat meningkatkan resiko kerusakan otak melalui berbagai mekanisme, termasuk peningkatan peradangan, gangguan aliran darah ke otak. yang ketiga yaitu penyakit neurologis. Global Burden of Disease, proyek kolaboratif internasional antara World Health Organization, World Bank, atau Harvard School of Public Health menemukan bahwa gangguan neurologis adalah salah satu masalah kesehatan masyarakat yang terbesar. Beberapa masalah neurologis masih ada di beberapa negara, baik yang di tengah berkembang ataupun modern, bahkan tanpa kebijakan untuk menanganinya. Selanjutnya, contoh penyakit neurologis yang umum atau mudah ditemui seperti stroke dan migrain. Habis itu selanjutnya ada respon terhadap kerusakan sistem saraf. Yang pertama ada degenerasi, kehilangan atau kerusakan struktur dan fungsi sel-sel saraf. Yang kedua ada regenerasi, pemulihan atau pembentukan kembali sel-sel saraf. Selanjutnya ada respon terhadap kerusakan sistem saraf. Yang pertama degenerasi, kehilangan atau kerusakan struktur dan fungsi sel-sel saraf. Yang kedua ada regenerasi, pemulihan atau pembentukan kembali sel-sel saraf yang rusak atau hilang dalam proses regenerasi saraf. Yang ketiga ada reorganisasi, yaitu terjadi ketika otak mengubah jaringan atau sirkuit sarafnya untuk mengkompensasi kerusakan. Yang keempat ada pemulihan atau proses memperbaiki fungsi yang hilang atau terganggu akibat kerusakan sistem saraf. selanjutnya yaitu neuroplastisitas dan pengobatan kerusakan sistem saraf pusat. Kemampuan otak untuk merespon pengalaman baru, pembelajaran baru, adaptasi dan pemulihan setelah cedera dipengaruhi oleh perubahan dalam sambungan sel-sel saraf dan aktivitas otak. Proses ini memungkinkan otak untuk beradaptasi dengan secara perubahan di luar atau di dalam tubuh. Untuk membantu pemulihan setelah cedera saraf pusat atau biasa yang disebut SSP, terapi neuroplastisitas seperti terapi fisik, terapi okupasi, terapi wicara, dan terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk mendorong neuroplastisitas. Selanjutnya Kesimpulannya adalah faktor biologis dan psikologis adalah penyebab kerusakan otak yang mempengaruhi kesehatan dan fungsi otak. Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan adalah gangguan neurologis dan pengobatannya masih sulit, terutama di negara-negara yang tengah berkembang, yang bertanggung jawab atas efek yang menyebabkan sindrom metabolik dapat digunakan untuk mengembangkan model DM pada hewan. Hal ini menunjukkan bagaimana hubungan antara faktor biologis dan gangguan neurologis sangat kompleks. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apa ada kesalahan dalam penjelasan kita terhadap penjelasan ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Gimana salamnya? Wabillahi taufiq Taufiq wal wal hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.